beberapa bukti yang lain mungkin Jalatwadra atau batu andesit atau bangunan lain, ataukah struktur bangunan itu masih terpendam oleh tanah. Karena mengingat hampir 90% wilayah Trawulan, wilayah Kerajaan Majapahit banyak yang terpendam oleh tanah. Dari beberapa situs yang ada, banyak ditemukan dari galian-galian oleh warga untuk bahan bikin batu bata merah. Ini jadi warga yang sering menemukan beberapa situs-situs itu lewat galian-galian untuk bikin batu bata merah. Kita lihat ini Trawulan dengan ciri khasnya yang sekarang jadi kebun tebu. Setelah kita melihat sumber 1, sumber 2, kita akan melangkah ke sumber yang nomor 3. Ini sendang penguripan yang ada di Trawulan, kelihatan itu airnya mengalir ya. Jadi aneh, dataran rendah ada sumber air yang debit airnya masih bagus dan mengalir, kelihatan itu. Dari bunga-bunga yang habis untuk ritual, saudara-saudara kita dari penghayat, mereka menggunakan media air untuk mensucikan diri. Jadi ini keberadaan sumber penguripan yang masih mengalirnya, yang jadi tanda tanya apakah memang struktur di bawah ini adalah struktur pertiltan yang masih terpendam. Mungkin juga ini jadi tanda tanya, karena di belakang sini ada pohon bambu yang begitu banyak, di mana pohon bambu juga menyimpan banyak air. Kedua, pohon beringin, di mana kadang-kadang sumber air banyak memang ada di areal rumpun pohon bambu, atau dalam bahasa Jawa disebut barongan atau pohon beringin. Tapi aneh, banyak di Trawulan pohon beringin besar, banyak di Trawulan rumpun bambu, tapi tidak ada sumber air seperti yang ada di sendang penguripan ini. Kalau sumur di Trawulan memang tidak terlalu dalam, karena memang Trawulan sangat mudah mendapatkan air walaupun di musim kemarau. Bahkan untuk pertanian pun warga ini bikin sumur pompa untuk mengaliri sawah-sawah yang ada di Trawulan ini, karena sumber air tidak begitu dalam. Tapi di masa penghujan, air juga tidak begitu terjadi banjir juga di Trawulan. Mungkin sistem drainase yang bagus juga, atau air langsung mengalir ke utara. Tapi di utara dari Trawulan datarannya agak tinggi, karena mengingat Trawulan ini adalah dataran rendah, cekungan dia. Makanya banyak rembesan air dari Gunung Anjas-Moro, dari gunung yang ada di selatan sana, itu mengalir ke Trawulan, sehingga Trawulan menjadikan satu daerah yang subur. Sampai hari ini pun walaupun tanahnya sudah tergerus 2 meter, ini humusnya udah habis, tapi masih bisa subur ditanami padi juga tebu. Padahal tanah kalau sudah tergerus sampai 2 meter ini kadar humusnya sudah hilang dan nilai kesuburannya sangat berkurang drastis. Tapi beda dengan Trawulan, sampai hari ini sektor pertaniannya masih tetap bagus. Jadi Trawulan masih didominasi oleh pertanian yaitu agraris, terutama tebu, padi. Ini yang mendominasi di wilayah Trawulan Raya ini. Jadi kita simak terus gimana sih peradaban masa lalu Majapahit, leluhur kita yang mencapai kejayaan begitu dahsyat dalam waktu yang tidak begitu lama, berkat dari Bhinneka Tunggal Ika Tanahana Dharma Mangura. Jadi Majapahit merupakan satu inspirasi besar bagi bangsa ini, bagi orang-orang Indonesia. Gimana kita berbeda itu cenderung menjadi kuat dan menjadi rukun, dan tetap berpegang pada Pancasila dan merah putih. Tetap ikuti kami Indonesia Majapahit Channel, melek budaya, budaya melek, merdeka. Oke, coba kita tengok ya sumber yang ada di sumber penguripan ini. Ini jalannya agak masuk ya. Ini akhirnya begitu banyak ya sumbernya ya, dan masih bening. Keberadaan sumber penguripan ini debit airnya seperti saya bilang tadi, airnya bagus ya debit airnya. Jadi dia mengalir terus walaupun di musim kemarau. Yang jadi penasaran dari mana aliran air, apakah dataran rendah seperti Trawulan ini juga banyak sumber ya, kecuali sumur. Memang sumur banyak mendominasi di Trawulan dan tidak terlalu dalam memang sumur yang ada di Trawulan ini. Tapi sumber penguripan ini yang jadi beda. Apakah dulu memang lokasi pertirtan atau bangunannya sudah hancur, tapi saluran air itu masih tetap mengalir sampai hari ini. Karena mengingat air yang ada di sumber penguripan ini, menurut cerita warga sampai hari ini,
Air ini kita simpan sampai berapa bulan, sampai berapa tahun pun tidak akan keluar lumut. Mungkin sama dengan air yang ada di Petirtan Jolotundo. Di Jolotundo juga sama, airnya juga tidak akan ada lumut walaupun kita simpan begitu lama ya. Ini juga terjadi di sumber air, sumber penguripan ini. Jadi misteri juga sumber air penguripan ini. Debit airnya walaupun kemarau masih tetap bagus, airnya masih bening, ya kan. Sementara lokasi ini dikelilingi oleh dataran yang lebih rendah, jadi lebih tinggi sebenarnya. Karena di atas sana itu ketinggian tanah hampir sekitar 3-4 meter, tapi yang kelilingnya sudah dikeruk semua untuk industri batu bata. Jadi aneh ya, keberadaan sumber penguripan ini, airnya masih bagus atau mungkin mineralnya juga bagus ya. Karena banyak sekali saudara-saudara kita yang melakukan ritual-ritual khusus, terutama di bulan Suro seperti ini. Masyarakat masih sering melakukan perjalanan ritual ke sumber penguripan ini. Jadi ini wujud dari sumber air yang ada di Trowulan, namanya sumber penguripan, yang airnya sampai hari ini kelihatan masih bening seperti ini, ya kan? Masih bening dan tidak terkontaminasi bau apapun, dia masih murni. Jadi airnya masih bersih. Oke, kita akan coba telusuri terus keberadaan Kota Raja Majapahit yang ada di Trowulan ini. Tetap ikuti kami terus di Indonesia Majapahit Channel. Melek budaya, budaya melek.